Berarti nanti jatuhnya air bukan cuman di tengah ya? Bukan cuma di tengah, tapi di kanan kiri juga ada itu ya? waterfall utama. Jadi yang ini fungsinya hanya untuk mengakomodir air dari bak ini Yeah. keluar di sana gitu. Tapi nanti dikamuflasekan seolah-olah air tuh ngalir dari sini, Keluar dari sini. keluar di sana. Nah ini untuk ukuran chambernya, per chambernya berapa senti? Kurang lebih 60, kalau tepatnya 61 kali 60. Halo Sobat Koi, apa kabar Koi Lover? Nah, kali ini saya sudah ditemani langsung dengan dua orang. Dan yang pertama mungkin ini sudah tidak asing lagi untuk para hobis koi. Nah, dengan Bapak yang satu ini mungkin sudah tidak asing lagi. Beliau adalah owner dari Cap Koi. Untuk namanya boleh disebutkan, Kang? Saryono. Nah, beliau ini adalah Pak Saryono. Pak Saryono ini adalah owner dari Cap Koi. Dan berikutnya ini ada dengan Bapak siapa? Saya Om Tony. Nah, Om Tony. Nah, Om Tony ini sebagai apa nih? Mungkin para penonton ya belum banyak yang tahu tentang Mas Tony ini. Saya kebetulan saya di sini sebagai pengelola kolam yang lagi di Pengelola kolam yang sedang dikerjakan ini. lagi proses ini. Oke. Awal pertanyaan, kenapa dibikinkan kolam seperti ini, ataupun idenya dari mana, ataupun ya gimana ceritanya nih? Iya. Begini ya teman-teman, ini awalnya ini kan balong pemancingan. Oke. Kebetulan ya ownernya kan dulu suka ngusep lah gitu ya, hiburan kalau bahasa mancing Sundanya gitu. ngusep Iya, gitu ya. ngusep, ya. Nah, seiring waktu berjalan, pemilik ini berubah apa ya? Pemikiran ataupun berubah Hobi. Tadi hobi ngusep, sekarang jadi jatuh cinta sama koi. Sama nih. koi. Makanya Oke. ini kolam pemancingan ini disulap, Menjadi dirubah jadi kolam koi. koi Nah. gitu kan. Untuk konsepnya, ini konsepnya kolam koi ini konsep minimalis dipadukan dengan natural. Iya, natural gitu. Nah, terus hubungannya dengan Cap Koi nih? Cap Gimana koi, ceritanya nih? Awalnya saya sendiri kan dulu suka beli ikan di ke Cap Koi ya. Oke. Nah, seiring waktu juga saya tahu informasi bahwa Cap Koi itu suka mendesain, bikin kolam atau merehab berarti kolam salah satu gitu. konsultan kolam gitu ya? Konsultan kolam. Ini Oke. sahabat saya ini, Pak Yono ini. Jadi mungkin Kang Tony ini minta bantuan ke Cap Koi gitu ya? Minta bantuan ke Cap Untuk Koi untuk pengerjaannya. saran teknisnya Oke. seperti apa. Saya kan terus terang masih belum paham seperti Ya. apa gitu. Makanya saya minta bantuan sama Mas Yono dari Cap Koi. Teman-teman bila mau ada yang bikin kolam, rehab kolam, silakan hubungi Mas Yono. Iya, nih. untuk semuanya ya sebelum lanjut untuk semuanya barangkali punya rencana pengen bikin kolam ataupun renovasi kolam, terutama untuk kolam koi, nanti bisa hubungi dengan Kang Yono. Untuk kontaknya saya bakal taruh di bawah sini ataupun saya bakal taruh di kolom deskripsi. Nah, lanjut Kang untuk Mas Yono. Nah, ini pertama saya dari ukuran dulu ya. Dari ukuran kolamnya dulu, ini ukurannya berapa meter? Saya disodorkan lahan oleh Iya. Om Tony ini dengan panjang waktu itu kami ukur itu 8,5 meter. 8,5 meter. 5 meter. Disediakan lahan segitu, terus lebarnya
5,9 hampir 6 meter waktu itu. Iya, iya. Tapi berjalannya waktu jadi pengembangan. Jadi sekarang kalau dihitung Ada perubahan ukuran. ya lahannya ini jadi meluas. Jadi sekarang kalau kita ukur sama-sama lebih dari 10 meter panjang. Iya. Ya Om Tony ya. Terus lebarnya juga kalau kita ukur itu lebih dari 6 meter Om Tony. Oke, oke. Berarti kesananya lebih dari 10 meter. Lebih dari 10 meter. Lebih dari 10 meter untuk panjangnya, untuk lebarnya? Lebarnya lebih dari 6 meter. Lebih dari 6 meter. Iya. Oke. Ini dalam sejarah Pengerjaan kolam. pengerjaan kolam ini terbesar. Terbesar. Ya, bukan hanya di Majalengka tapi memang saya kan udah Jakarta, Tangerang. Oke, iya, iya. Luar Majalengka lah ya. Ya. Ini terbesar. Ini yang maksimalis ini ya. Oke, untuk semuanya sebelum lanjut saya spill dulu nih. Saya spill dulu tentang kolam ini. Jadi kolam ini salah satu kolam boleh dikatakan baru mulai hobi ikan koi ya? Atau ownernya? Iya, iya. Baru belum mulai- lama lah, belum lama lah. Belum lama ya. Jadi beliau ini baru mulai hobi ikan koi untuk di wilayah Majalengka. Nah, oke, Kang, untuk lebih lanjut supaya lebih detail nih, saya pengen keliling cek dari tiap bagian, dari mulai waterfall dulu lah. Ya. Siap. Punten, Pak. Berarti ini untuk panjangnya 10 meter lebih ya? Lebih dari 10 meter. Lebih dari 10 meter. Kalau kedalamannya? Kedalaman itu di titik terdalam itu semeter 10. Semeter 10? Iya. Titik terdalam. Iya. Berarti yang, Yang ini pinggir pinggirnya itu karena 90 di sistemnya kan. Vortex ini 90. 90. Oke, oke. Oke. BD pakai berapa? Berapa BD? Dua. Dua. 2 BD. Dengan Iya. Diameter? Inletnya itu 4 in. 4 in. 4 in. Posisinya sebelah mana aja nih bedanya nih? Jadi ini kalau ditarik dari tepi kolam Iya. itu kurang lebih Semeter setengah. semeter setengah kurang lebih. Semeter setengah. Yang Itu ya satu, satu ya. yang Ini Yang sana satu. juga hampir sama. Oke. Disimpan sejajar ya. Jadi memang diukur dulu sebelumnya titiknya dibikin supaya simetris seperti ini. Oke. Untuk pipanya, inletnya menggunakan pipa yang 4 in. 4 in ya. 4 in. Nah, ini nih yang cukup bikin penasaran nih untuk waterfallnya nih. Untuk konsep ataupun desain waterfallnya ini dari siapa nih? Om Tony. Nah, Konsep dari saya. Dibantu. kenapa kepikiran seperti ini nih untuk waterfallnya nih? Ya ini juga. Sebelah sini lah. Iya. Biar enak. Ini juga terus terang saya permintaan dari owner gitu Iya, iya. kan. Jadi waterfallnya dibikin konsepnya natural, Natural. ada batu-batu gitu. Iya. Terus beliau minta ada 2 jatuh air gitu kan, 2 Iya, iya, waterfall iya. lah. Makanya dibikin seperti ini Kang gitu. Tapi ini belum selesai kan Belum, untuk pengerjaannya kan? ini Masih masih- ada tambahan-tambahan ataupun konsep yang Iya. belum dipasangkan. Masih ini baru 40% lah, 40%. Nah, untuk rencananya, untuk plan-nya di waterfall ini bakal seperti apa nih? Ataupun ada tambahan ornamen ataupun apa? Nah, untuk kedepannya nanti ada tambahan ornamen apa namanya? Nanti saya kasih bunga-bunga Kang. Bunga-bunga. Tanaman-tanaman biar kelihatan hijau dan lebih natural lagi. Iya, gitu. iya, 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 iya. Gitu. Berarti untuk yang ini nih, untuk space yang kosong ini nanti nih rencananya itu bakal ditambah batu-batu Ya, lagi. untuk yang space yang kosong kiri kanan nanti ditambahin batu juga, disusun sedemikian rupa ya. Jadi biar kelihatan natural. Nanti ada air juga keluar dari situ Kang. Oh, iya, iya. Kiri kanan nanti ada keluar juga semacam waterfall, tapi Iya, iya. lebih alami gitu. Langsung masuk ke kolam kiri kanannya nanti. Berarti nanti jatuhnya air bukan cuman di tengah ya? Bukan cuma di Tetapi tengah. di kanan jadi, kiri juga ada itu ya? waterfall utama yang di tengah, Oke. kiri kanan nanti juga ada. Kalau Nah. kelihatan dari sana nanti seperti apa ya? Seperti aliran sungai gitu yang kiri kanan lah gitu. Oke, oke, oke. Nah, sekarang lanjut ke Kang Yono. Nah, ini untuk pengerjaan ini nih, untuk pengerjaan kolam ini sudah berapa lama dan targetnya berapa lama nih? Semula target itu 21 hari kita 21 hari? Iya. Dari awal gali ataupun Kebetulan penggalian itu sudah berbentuk kolam ya? balong, Oh iya, balong. ya. Sebelumnya memang disebutkan Kolam pemancingan. awalnya ini kolam pemancingan. ya. Nah, targetnya untuk targetnya? Ya, karena kita waktu itu targetkan 21 hari, itu pengerjaan primer sebetulnya. Iya. Karena
dengan waktu 21 hari kolam sebesar ini baru dimungkinkan selesai bagian primernya lah gitu. Tapi misalkan aksesoris, fasilitas pendukung itu bisa jadi sampai 1 bulan bahkan lebih nanti. Iya. Dan berita bagusnya setelah kita tes perendaman untuk kebocoran, ini saya berani nyatakan sangat aman, tidak ada kebocoran. Ya, Tony ya. Iya. Ini udah berapa lama direndam nih? Ini udah 2 hari lebih, Kang ya. 2 hari lebih? 2 hari lebih, dan alhamdulillah hari ketiga. Tetapi untuk volume air tidak ada pengurangan ya? Stabil lah masih. Ya paling beberapa mili ataupun senti ya, itu boleh dikatakan wajar lah. Ya mungkin karena memang proses penguapan ataupun apa gitu ya. Oke, nah sekarang untuk waterfall. Waterfall itu diameternya, panjangnya berapa meter itu? Untuk yang atas itu 1 meter. Ininya ya. Ya, 1 meter. 1 meter ke 60. 1 meter ke 60, terus yang bawah? Untuk yang bawah itu 2 meter ke 60. 2 meter ke 60. 2 meter ke 60, ya. Nah, terus itu tuh di atas waterfall tuh ada pipa, ada 3 pipa. Nah, itu fungsinya buat apa aja nih? Mas Yono, silakan. Nah, teknis. Supaya lebih enak kita lihat lebih dekat. Supaya lebih ketahuan detailnya seperti apa. Jadi begini, pipa 3 itu input dari mesin. Dari pompa. Dari pompa. Oke. Nah, ini untuk yang pompa yang mana? Yang ini? Yang tengah, yang besar. Diameternya itu 2 inch setengah ya? Oke. Terus ini pipa 1,5 inch. Ya. Ini sebetulnya untuk mengakomodir di mana ujung sebelah sana nantinya akan keluar air yang kesannya nanti ada aliran dari sebelah sini. Tapi kan kita mengantisipasi supaya barangkali tidak tercukupi, tidak maksimal, sehingga kita bikinlah bypass dari sini ada muncul di sana. Tapi nanti kita itu dikamuflasekan nanti kanan kiri kurang lebih teknisnya sama. Ya. Jadi yang ini fungsinya hanya untuk mengakomodir air dari bak ini keluar di sana gitu. Tapi nanti dikamuflasekan seolah-olah air tuh ngalir dari sini keluar dari sini, keluar di sana. Ya. Nah. Terus lanjut untuk, nah ini nih untuk batu nih, saya tertarik dengan batunya untuk modelnya ataupun untuk karakternya nih. Ini batu sungai atau batu apa nih? Campur sih kan. Campur. Ada dari sungai, ada yang dari galian kan ada juga ini. Soalnya dilihat dari teksturnya, dari bentuknya ini bagus juga. Serat-seratnya ya. Iya, ada serat-seratnya. Iya. Ya bisa menimbulkan apa ya? Benar-benar kesan alami. Iya, benar-benar alami. Natural ya. Apalagi nanti misalkan di sini sudah banyak tanaman ataupun pepohonan, ya bisa lebih alami lagi. Iya. Nah, sekarang lanjut ke chamber, Kang. Saya pengen lihat untuk chambernya. Nah, ini chambernya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 9 chamber. 9 ya, 9 chamber. Yang pertama yang mana? Chamber yang pertama? Sebelah sana. Sebelah sini? Iya. Oke, berarti ini input air dari kolam utama ke sini ya, yang pertama. Nah, ini untuk ukuran chambernya, per chambernya berapa senti? Kurang lebih 60, kalau tepatnya 61 kali 60. 61 ya kali 60. Ya, anggaplah 60 kali 60. Oke. Nah, ini chamber kedua berarti ya? Chamber kedua. Chamber kedua, di sini ada pipa, saya lihat ada pipa. Ini buat apa nih? Itu untuk pengisian ini air kolam. Air kolam. Ya, jadi untuk nambah, untuk maintenance itu bukan buat aerator. Bukan. Tapi nanti rencana di sini bakal pasang jalur buat aerator nggak? Enggak. Paling eksternal ya. Kalaupun nanti dianggap perlu, itu mungkin pakai selang tambahan dari aerator. Kebetulan aerator nanti di sebelah sini. Oke, di chamber paling ujung. Ya, ini kan kalau istilah tukang kolam, saya menyebutnya ini drain center. Drain center ataupun ya biasa ya orang-orang lain backwash ya. Chamber backwash. Ya. Jadi di chamber ini terisi air itu ketika ada air lewat aja. Gitu. Jadi kering, jadi bisa dimanfaatkan untuk naruh mesin. Iya. Mesin aerator di sini. Termasuk terminal-terminal kabel juga di sini ya. Di sini ya. Insya Allah sudah aman nantinya. Nah, nanti kalau memang nanti dinyatakan perlu untuk apa namanya mengkondisikan bakteri biar
kalau diragukan takut mati apa segala macam, nanti bisa ditambahkan nanti pakai selang bening. Iya, iya betul. Di sana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini 8 buat pompa. Mesin berarti. Ya, Pompa ya. Oke. Nah, rencana nanti untuk media pompa, filter ya? lampu UV itu di sini. Di sini ya? Nah, nanti rencana untuk media filternya menggunakan media filter apa aja nih? Khas Capkoi itu. Khas Capkoi cuma 2. Yang saya tahu jaring nelayan sama oyster. Ya kan Oyster. best friend sama nelayan. Iya, betul. Nah, kenapa punya ciri khas seperti itu ataupun ya hal seperti itu? Kenapa tidak menggunakan media filter yang lain? Sebetulnya saya bisa saja menyarankan dengan material filter yang lain itu, tapi itu ketika anggaplah kolam sudah berjalan dan itu sifatnya tambahan saja. Dan kalau saya sih kenapa identik dengan itu, saya senang dengan kesederhanaan. Dengan sederhana saja sudah bagus, apalagi nanti ditambah misalkan biokristal dan lain sebagainya, pasti makin lebih bagus dong. Gitu. Oke, sedikit saya jelaskan mengenai. Nah, buat tambahan nih ya, buat ilmu juga nih. Jadi terutama untuk kolam terbuka, oyster itu kan sebetulnya kita manfaatkan dari unsur mineral yang terkandung dari kulit kerang tersebut kan, gitu. Oh ya, oyster nanti ada yang belum tahu lagi jangan-jangan. Oyster itu apa? Oyster itu kan kulit kerang. Kulit kerang oyster. Kulit kerang itu tuh ada kandungan mineral ketika terlarut di air, dan air itu apa disebutnya? Berinteraksi mungkin ya dengan air dengan kolam. Itu difungsikan sebagai pH buffer. Ya, jadi pH buffer ini perlu dibutuhkan terutama di kolam-kolam yang full outdoor. Ya, terkena air hujan langsung gitu ya. Jadi air hujan kan pH-nya kan rendah. Ya, pH-nya rendah. Untuk menstabilkan pH itu manfaat dari oyster itu yang kita jadi kenapa harus seperti itu. Lalu jaring. Ya, jaring nelayan kan memang kita sepakatinya itu dia bisa 2 fungsi. Fungsi mekanis. Pertama mekanis untuk menyaring kotoran kasar. Ya, menyaring kotoran atau menjerat atau apa? Memperangkap ya. Menjerap atau menjerab gitu ya. Iya, betul. Dan dia sekaligus untuk biologis. Media biologis. Ya, karena bakteri yang kita tujuannya untuk menguraikan kotoran di kolam kita ini. Jadi bisa tinggal di situ. Iya, gitu. Betul. Nah, ini tidak menutup kemungkinan jaring nelayan itu bisa sebagai media biologis juga. Jadi selain rumah bakteri, selain dia sebagai media mekanis, mungkin dengan berjalannya waktu mungkin si media mekanis tersebut ataupun jaring nelayan tersebut bakal dihinggapi oleh bakteri baik ya. Tidak berbeda dengan halnya jetmat, biobol. Ya, jetmat sama saja sih, bahannya dia dari sintetis, cuman berbeda bentuk. Jetmat lebih padat. Ya, jaring nelayan juga sama dari sintetis. Nah, makanya jaring nelayan bisa dikatakan sebagai media filter mekanis dan bisa dikatakan sebagai media biologis. Dengan berjalannya waktu bisa menjadi media biologis. Om Tony senang yang biologis apa yang mekanis, Om? Saya yang biologis. Biologis, pasti. Pasti yang biologis. Nah, nanti rencana untuk lampu UV menggunakan lampu UV yang berapa watt? Ini saya kemungkinan itu akan terapkan di sini itu yang 25 wattan. 25 watt. Cuma lebih dari 2 kelihatan. Lebih dari 2. Oke, 25 watt kali 3 berarti ya? Ya, kurang lebih bisa 3, bisa 3, bisa 4 ya. Tergantung nanti reaksi setelah terpasang. Nanti kalau 2 ternyata masih kurang, tambah lagi. Ketimbang besar tapi cuma 1. Ya. Kenapa loh seperti itu? Ya, karena kan pengaruhnya kan, seperti apa? Itu kalau secara teori ya, itu kan untuk meradiasi air yang lewat mau diambil sama pompa. Nah, sehingga kalau misalkan apalagi kalau semua empat penjuru gitu ya. Iya, paham. Itu udah pasti nggak bisa lolos gitu. Terkena radiasi semua. Jadi mungkin Kang Yono ini lebih baik nggak apa-apa pakai watt yang kecil tetapi jumlahnya lebih banyak. Jadi nanti bisa ditempatkan di berbagai tempat ya.
di berbagai penjuru supaya cahayanya benar-benar menyebar dan supaya air benar-benar melewati sinar lampu UV. Ya, daripada menggunakan lampu yang besar tetapi ada bagian yang tidak tertutup. yang tertutup oleh masuknya cahaya lampu UV. Oke, masuk akal juga sih. Masuk akal juga. Oke. Nah, ini untuk backwash ini lebih simpel ya. Lebih simpel karena memang posisinya ini di atas, di atas. Jadi nanti ketika backwash tinggal cabut aja ya. Tinggal cabut. Nah, ini selang ini pipa ini buat apa nih? Pipa ini hanya untuk yang pertama yang ini nih. Oh, itu untuk ini jalur jaringan aerator. Aerator. Ya. Aerator untuk di waterfall ataupun bawah waterfall. Itu sepanjang lebarnya kolam itu hampir nantinya akan terpasang nanti batu aerator itu sepanjang itu. Jadi nanti si munculnya dorongan air dari bawah itu ini apa namanya ya, nanti berefek kayak air sungai arus gitu ya. Arus ya. Maaf, batu aerator ataupun Unering nanti yang bakal digunakan. Semacam itu. Semacam itu. Oke. Terus rencana nanti menggunakan aerator yang berapa? Yang berapa LV? Ini sudah tersedia ya, mesinnya sudah ada. Sudah disiapkan. Pakai yang 100 LP100. 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 Oke. Nah, terus itu pipa yang ini kalau itu sebetulnya untuk overflow ya. Ketika air meluap ya. Jadi tumpah ke sini. Dibuang ke sini. Ya. Oke. Jadi pendek atau panjangnya pipa yang nongol itu disesuaikan aja, nanti mau level berapa kan nanti bisa di. Jadi ketinggian pipa itu mempengaruhi ketinggian kolam ini, air kolam. Permukaan air kolam. Iya. Oke. Nah, ini saya benar-benar penasaran nih. Benar-benar penasaran ketika nantinya kolam sudah running nih. Saya tunggu ketika kolam sudah running. Saya bakal balik lagi ke sini nih. Saya bakal balik lagi ke sini, bakal lihat hasilnya seperti apa. Oke Kang, terima kasih atas waktunya. Saya tunggu nih. Saya tunggu ketika kolam running. Oke semuanya, mungkin itu informasi yang bisa saya bagikan. Semoga informasi ini bisa membantu para hobis koi, terutama para hobis koi ketika mau membuat kolam koi. Nah ini nih, untuk para hobis koi yang akan membuat kolam koi ataupun mau renovasi kolam koi, nanti bisa hubungi kontaknya Kang Yono. Untuk kontaknya saya bakal taruh di bawah sini atau bakal saya cantumkan di kolom deskripsi. Oke Kang, terima kasih. Ya.